Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Sodiki Manurung, NIM 4520015. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Filsafat Timur dengan judul Filsafat Mencius dan Sunji dengan dosen pengampu Bapak Mualim Nubis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembahasan biografi Mencius. Mencius memiliki nama Ke, dilahirkan di daerah Zhou pada tahun 372 sebelum Masehi. Nenek moyang Mencius merupakan kaum bangsawan dari negara Lu. Sewaktu Mencius dilahirkan, keluarganya telah kehilangan status kebangsawaannya tersebut. Pada saat Mencius berumur 3 tahun, ia ditinggalkan oleh ayahnya yang telah meninggal dunia dan dirawat oleh ibunya yang penuh dengan kasih sayang dan sangat memperhatikan pendidikan Mencius, sehingga Mencius dikenal oleh orang sebagai orang yang bijaksana. Dan juga Mencius berhasil dengan pendidikan yang baik, berhasil memikirkan dan mencetuskan sebuah pemikiran. Pemikiran yang pertama yaitu tentang politik. Nah, jadi pemikiran Mencius tentang politik ini bercorak idealis dan optimis gitu. Mencius percaya bahwa seorang raja harus mendahulukan moral daripada kekuatan gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki moral, maka tentu kita dipandang orang sebagai orang yang lemah gitu, sebagai orang yang tidak memiliki kekuatan. Tapi apabila kita memiliki moral, tentunya kekuatan kita akan menyusul. Mencius juga mengatakan bahwa komponen yang sangat penting dari sebuah negara yaitu rakyat. Bagaimana ceritanya sebuah wilayah yang tidak dipenuhi oleh rakyat ataupun manusia, sebagai penguasa kita untuk mensejahterakan rakyat gitu. Jadi komponen yang paling penting dari sebuah wilayah ataupun negara yaitu rakyat. Mencius juga mengatakan bahwasanya kekuasaan seorang raja atau penguasa berasal dari kehendak Tuhan. Jika seorang penguasa mengabaikan amanah atau mandat dari Tuhan, maka otomatis wajib bagi kita untuk melengsarkan kepemimpinan tersebut. Nah, jadi menurut pemikiran politik dari Mencius ini, seorang penguasa atau seorang raja wajib hukumnya untuk bertujuan mensejahterakan rakyatnya. Apabila seorang raja ataupun penguasa tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Tuhan, maka kita boleh untuk melengsarkan seorang raja tersebut. Kemudian yaitu pemikiran Mencius tentang manusia. Menurut Mencius, sifat asli manusia sejak lahir adalah baik. Nah, sifat baik kita itu sangat bergantung dengan lingkungan sekitar kita. Kalaulah kita lahir di lingkungan sekitar kita memiliki sifat-sifat yang tidak baik, maka sifat baik yang kita bawa sejak lahir tersebut akan terpendam, akan menimbulkan sifat kejahatan. Namun sebaliknya, kalaulah lingkungan kita baik, lingkungan sekitar kita baik, maka sifat yang kita bawa sejak lahir tersebut akan semakin berkembang dengan pesat. Nah, jadi lingkungan kita sangat berpengaruh untuk suatu pembentukan moral kita untuk menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang jahat. Selanjutnya yaitu biografi Sunji. Biografi Sunji. Nah, Sunji ini memiliki nama sejak ia lahir, diberi nama oleh orang tuanya yaitu Qin. Dilahirkan pada tahun 313 sampai atau 238 sebelum Masehi di daerah Zhou pada zaman perperang. Zhao Cihui ini mengatakan pada buku sejarah Konfusianisme Cina membagi riwayat hidup Sunji ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu di negara Zhou. Jadi ketika sebelum umur 15 tahun, Sunji menetap di negaranya sendiri yaitu negara Zhou. Pada saat itu ia diberi nama
Qin. Kemudian itu Sunji mengunjungi Qi, yaitu pada masa negara Qi merupakan negara yang paling terkuat di antara semua negara yang ada pada zaman negara berperang tersebut. Kemudian riwayat hidup yang ketiga, Sunji ini hidup di negara Chu. Pada masa Sunji dilahirkan, masa tua Sunji ini dihabiskan di negara Chu tersebut. Sunji diangkat menjadi menteri oleh Raja Chusen. Setelah itu Sunji menetap di negara Chu. Nah, jadi setelah diberikan jabatan sebagai menteri, dilepaskan setelah Raja Chusen wafat. Nah, Sunji ini fokus dalam bidang pendidikan dan penulisan. Jadi timbullah pemikiran Sunji ini. Nah, jadi ini kronologinya. Jadi latar belakang timbulnya ini. Timbullah jadi pemikirannya yang pertama yaitu pemikiran tentang politik. Jadi menurut Sunji ini pemikiran politik ini berdasarkan pemahaman terhadap sifat asli manusia. Jadi berbeda pendapat dengan Mencius tadi, bahwasanya Sunji berpendapat suatu penguasa sangat menjamin negaranya yaitu dengan sifat asli manusia gitu. Sifat asli manusia menurut Sunji ini buruk. Nah, jadi pemikiran selanjutnya yaitu sifat asli manusia. Sifat asli manusia menurut Sunji ini berbeda pendapat dengan Mencius. Mencius dikenal dengan teori menyatakan sifat asli manusia adalah buruk. Menurut Sunji, kodratnya manusia adalah buruk karena manusia dilahirkan dengan keinginan atau hasrat menuntut untuk selalu dipuaskan gitu, dengan nafsu yang tinggi. Jadi negara itu dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kepuasan, yang memiliki sifat-sifat buruk. Nah, jadi menurut Sunji, manusia aslinya memiliki sifat yang buruk. Nah, mungkin ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat pelajaran bermanfaat bagi saya dan mendengarkan juga dan menjadi pemahaman saya untuk di kehidupan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.